Cie, MUI dorong Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal agresi Israel. Oke guys, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus anda pasti binasa. Ya, inilah kawan-kawan yang disebut dengan kemunafikan. Ya, giliran Palestina Israel, MUI minta, ya, MUI minta militer, ya, minta supaya Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina. Apakah maksud MUI supaya tentara Indonesia ke jalur Gaza untuk menghadang Israel? Apakah maksud MUI supaya militer Indonesia berjuang untuk melawan Israel? Ya, entahlah apa maksud MUI, saya masih kurang paham. Tapi inilah yang saya katakan kemunafikan. Kenapa MUI ya yang begini-gini diurusin? No, di depan mata MUI banyak sekali kelompok-kelompok Islam ya yang menghadang, yang melarang, yang membubarkan, yang menganiaya, ya kan, orang Kristen atau non-Muslim yang beribadah. Kenapa MUI tidak meminta supaya aparat menghadang ya kelompok-kelompok Islam ini yang suka mengganggu ya persatuan dan kesatuan bangsa, yang suka mengganggu peribadatan agama lain? Kemana MUI? Inilah yang saya katakan kemunafikan. Ya, kemana MUI ketika Arab Saudi membombardir Yaman dan menewaskan kurang lebih 400.000 orang? Kemana MUI? Kenapa MUI tidak meminta supaya militer Indonesia ya, atau Indonesia minta Indonesia supaya prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal ya agresi Arab Saudi? Kenapa MUI diam? Giliran Israel ya yang hanya membela dirinya untuk melawan agresi Hamas. Ingat, bukan Palestina, tetapi agresi Hamas ya yang melawan yang membunuh masyarakat sipil Israel, dan Israel hanya membela dirinya untuk menumpas Hamas. Kok MUI langsung teriak-teriak ya supaya Indonesia didorong Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal Israel. Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam. Oke, wah ini ya, jadi MUI meminta supaya Indonesia dan negara-negara Islam lainnya, kawan-kawan, untuk membantu Palestina. Apakah maksud mereka akan bersatu untuk menyerang Israel? Ya, entahlah. Ini liputan 6.com, kawan-kawan. Jakarta, Majelis Ulama Indonesia MUI melalui Ijtima Ulama yang ke-7 mendorong adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah RI dalam memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain untuk mendukung Palestina dalam menghentikan kekejaman Zionis Israel. Wah, giliran Israel disebut kejam ya, giliran Hamas yang membunuh masyarakat sipil Israel dipuji-puji, bahkan disertai dengan teriak takbir, Allahu Akbar. Munafik ya, kawan-kawan ya. Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam, untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel, kata Ketua MUI Bidang Fatwa Rorun Niam Soleh ya dalam keterangan di Jakarta pada Jumat, dikutip Antara.
Niam mengatakan dukungan pemerintah RI terhadap Palestina harus diwujudkan karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka agresi dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, bagaimana kira-kira kalau undang-undang ini dipakai oleh Aceh misalnya, oleh Papua misalnya? Ya, entahlah kawan-kawan, saya tidak mau berkomentar banyak ya. Kemudian katanya umat Islam wajib berjihad. Wah, umat Islam ayo ya, wajib berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa dalam situasi damai ya. Implementasi jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan dengan bersungguh-sungguh dan berkelanjutan demi meninggikan agama Allah. Wah ya, untuk meninggikan agama Allah ya. Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim dan muslimat untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara, ucapnya. Wah, jadi MUI ini meminta supaya umat Islam ini mengangkat senjata untuk melawan Israel berarti kawan-kawan ya. Wah, ayo siapa yang mau berjihad ya melawan Israel? Ayo silakan mendaftar ya, daftar kepada MUI ya, biar nanti MUI yang kirim ya, atau MUI dulu deh ya. Anwar Abbas ya, ketua-ketua MUI dulu deh ya, yang duluan ya pegang senjata dan ke Gaza ya. Mungkin itu akan lebih baik ya, memberikan contoh kepada umat yang lain ya. Gimana? Itu sih apa ya menurut saya kawan-kawan ya. Ya, hentikan genosida dan pelopor perdamaian. Untuk itu, Niam menyatakan negara atau pihak yang melakukan agresi, genosida dan atau penjajahan atas suatu bangsa adalah merupakan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap komitmen keislaman, komitmen kemerdekaan, serta bertentangan dengan konstitusi yang hukum dan hukum internasional. Menurutnya, setiap warga negara wajib mewujudkan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penjajahan, serta wajib mendukung upaya bangsa lain mewujudkan kemerdekaan, seperti ya mendukung perjuangan bangsa Palestina mewujudkan kemerdekaan melawan penjajahan Israel. Wah, berani ya. Jangankan ini ya, jangankan MUI ya, Arab Saudi aja nggak berani loh angkat senjata lawan Israel. Mesir aja ya yang bersebelahan dengan Gaza ya, ini ya takut-takut juga ya mau angkat senjata lawan Israel kawan-kawan ya. Bahkan Iran saja ketakutan loh ya. Negara wajib menghentikan kerjasama baik langsung maupun tidak langsung dengan negara agresor atau penjajah, serta memberikan sanksi kepada pihak yang secara nyata atau sembunyi-sembunyi mendukung, bersimpati dan bekerja sama dengan penjajah, katanya menegaskan ya. Tapi kemarin RI sudah kerjasama lagi dengan Elon Musk ya. Bukankah Elon Musk juga seorang Yahudi ya, walaupun dia warga negara Amerika tapi dia kan orang Yahudi ya. Gimana itu kawan-kawan ya? Ya. Untuk itu, Niam menyatakan MUI sebagai payung besar ulama dan umat Islam Indonesia menjadi pelopor perdamaian dan kemerdekaan setiap bangsa yang masih dijajah, terutama negara Palestina. Pihaknya juga akan menindaklanjuti upaya-upaya dialog antar ulama dan tokoh lintas agama di negara-negara di dunia. Acara Ijtima Ulama diikuti oleh 654 peserta dari unsur ya pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat ya, pemimpin Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan Fakultas Syariah, perguruan tinggi keislaman, ya perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, individu cendekiawan muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau. Wah, kawan-kawan, gimana ya ketika Anda mendengarkan informasi ini? Wah, MUI ya mengajak umat Islam nih angkat senjata untuk melawan Israel ya, untuk membantu kemerdekaan Palestina. Gimana ini? Kalian setuju nggak? Ya bagi yang setuju ya sudah boleh ya kalian mendaftar ya kepada MUI ya. Dan MUI juga mendorong supaya Indonesia ya prakarsai bantuan militer. Aduh ya, boro-boro ya kawan-kawan ya. Sampai hari ini masalah di bangsa ini masih sangat banyak ya. Ya, perlakuan kelompok-kelompok Islam yang merusak kebinekaan ya. Bahkan kemarin
Ya, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa baru ya, supaya melarang umat Islam untuk mengucapkan salam agama lain ya kawan-kawan ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak penting juga ya. MUI mau orang Islam mau ucapkan salam agama lain atau tidak, nggak ada masalah, nggak ngefek ya kawan-kawan ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana pembahasan atau tanggapan dari channel Level 88. Dia membahas tadi ya tentang bagaimana MUI mendorong Indonesia ya, mendorong Indonesia untuk memperkarsai Palestina atau khususnya kelompok Hamas, dan khususnya dia mendorong umatnya ya, umat Islam khususnya untuk membela kelompok Hamas untuk melawan agresif yang dilakukan oleh Israel. Nah, teman-teman, sebenarnya tidak pernah jadi masalah bagi kita kalaupun mereka semua umat yang ada di Indonesia ini pergi ke sana untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina atau lebih tepatnya ya membela kelompok Hamas. Silahkan saja teman-teman ya, tidak pernah dilarang. Kalau mau ya segeralah mendaftar kepada MUI dan pergi ke sana angkat senjata ya. Nah, jadi teman-teman, inilah yang memang MUI sering ini menjadi kontroversi ya, pro dan kontra setiap ide mereka, setiap fatwa mereka, karena di beberapa waktu yang lalu ya, mereka mengeluarkan fatwa supaya umat mereka itu jangan mengucapkan hari raya kepada agama yang lain. Dan juga teman-teman, kita sebagai orang Kristen khususnya, bahkan agama yang beda dengan mereka, khususnya non-muslim, itu tidak pernah ya, tidak pernah kita ngemis-ngemis kepada mereka supaya mereka mengucapkan kepada kita hari yang kita rayakan. Tidak pernah, baik itu Natal maupun itu hari kebangkitan, kematian, hari Paskah ya. Tidak pernah. Kita ini ya, kita melakukan ibadah kita tanpa harus bergantung kepada orang lain, karena mereka ucapkan atau tidak itu tidak ada pengaruhnya dengan iman kita. Nah, jadi kita kembali kepada pembahasan tadi ya, tentang di mana ada dorongan dari MUI. Nah, kalau boleh seperti yang dikatakan oleh admin PV88 tadi, kalau boleh biarlah mereka yang lebih duluan ke sana untuk membela ya, untuk melawan agresif Israel. Karena ya biarlah mereka memberikan teladan, karena kalau mereka yang duluan bergerak ke sana, ke Timur Tengah, maka itu artinya kan mereka sebagai pemimpin itu memberikan teladan, baru nanti umat mereka yang mengikut jejak mereka. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan ya, dan kita sebagai orang minoritas khususnya, kita tidak perlu ikut-ikut dengan apa yang disampaikan oleh mereka, dan kalau mereka misalnya semua ke sana, ya silakan saja, biarlah kita umat minoritas tinggal di Indonesia ini. Nah, teman-teman, mari kita tetap berdoa, harapan kita supaya ada perdamaian di Timur Tengah ya, khususnya antara Israel dan Palestina yang semakin hari semakin memanas teman-teman ya, serangan Israel terhadap Rafah ataupun Gaza itu teman-teman ya, karena mereka targetkan kelompok Hamas, bukan menargetkan warga sipil ya, karena memang Israel harus benar-benar membinasakan atau menghabisi yang namanya penjajahan, nah, terhadap kedaulatan negara mereka atau yang mengganggu kedaulatan negara mereka ya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Doa kita bahwa Israel diberkati dan kita juga pasti diberkati, karena sesuai janji firman Tuhan bahwa Allah yang menjaga Israel, Allah memberkati Israel sekalipun Israel tegar tengkuk, maka pemeliharaan Tuhan atas mereka tidak pernah berhenti, karena Israel itu adalah biji matanya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.